Ada gajah makan semangka, makan jagung, minumnya susu. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Tulungagung, I love you. Bersyukur malam hari ini bisa bertemu di pengajian MAK, Majelis Atas Kali, yang dengan semangatnya ditutup oleh Pak Mustaqim demi lancarnya acara malam hari ini. Jujur Bapak Ibu, badan saya lagi kurang sehat, saya lagi flu berat, tapi itulah bedanya luka dengan rindu. Luka bisa sembuh, rindu semakin lama semakin kambuh. Maka mudah-mudahan perjumpaan malam hari ini bisa menghilangkan kerinduan kita, mengobati kerinduan kita, terutama kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru tanggal 5 kemarin Pak Mustaqim merayakan hari lahir saya yang ke 42. Pak Mustaqim berapa umurnya? 48. Kok raimu tua banget tau gini? Oh, kerjanya panasan. Tapi kalau dilihat kenapa Pak Mustaqim kalah subur dengan istrinya, ini bisa hampir saya pastikan bahwa istrinya jauh lebih cerewet dibandingkan Mustaqim. Kamu udah menikah dengan Rupi kok masih kurus, saya curiga jangan-jangan susunya tidak cocok. Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak bahaya tak? Hari ini kita hadir dalam acara tasakuran. Tasakuran apa Pak Mustaqim? Tasakuran apa Bu? Dalam rangka tasakuran apa? Apa? Tasakuran kan dasarkan dalam rangka macam-macam. Ada tasakuran dalam rangka pernikahan, walimatul urs. Ada tasakuran dalam rangka neraktir orang, walimatul makjubah, atau walimatul haras, atau walimatul khitan yang kita kenal dengan walimatul hidar. Wih, mosok sunatan meneh. Tapi apapun itu perlu kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang mau bersyukur ketika sudah memiliki sesuatu. Orang dengan gampangnya mengatakan, kalau saya punya ini, saya pasti akan bahagia. Persoalannya adalah, kenapa harus memiliki dahulu harus bahagia? Bukankah kemudian kita dikasih Allah kenikmatan yang mungkin kita selamanya tidak akan bisa menghitungnya? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Pun mengjajal mawon. 24 jam dalam sehari bisa kita lihat bagaimana kemudian nikmat yang Allah beri jauh dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Gak imbang Bapak Ibu. Makanya kita itu sebenarnya aneh. Kenapa kamu mau sholat? Saya takut neraka. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencari surga. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita tidak mau sholat? Saya kemudian mulai berpikir bahwa, kenapa saya sholat? Ya, karena saya malu. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Bukankah kemudian perhiasan orang beriman itu wazinatul haya? Perhiasannya adalah rasa malu. Rasa malu apa Bu? Rasa malu atas semua kebaikan Allah, sementara kita belum mampu untuk membalas kebaikan itu. Makanya konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah tetaplah bahagia walaupun di atas meja belum ada suguhannya. Kira-kira begitu.
Aku tengok-tengok kok ora ono isine. Mustaqim endi ra ono iki. Kata Bu Rupi OTW. Ojo takon wae. Saya butuh tisu saya karena flu-nya minta ampun. Ben cepet diuncalke lho kan nggih yai matamu nggih yai. Diuncalke nggih ya. Bajune NU. Yang pakai baju NU kita doakan masuk surga. Bajune. Kedune insyaallah. Ampun, orang tisu. Kowe dang nganti 5 iki lak ngombe kopi. Salah satu khasiat jahe, ini ngopo salaman. Jahe madu itu salah satu khasiatnya untuk orang masuk angin. Nah, ini jahe madu. Kalau madu pakai lemon itu untuk orang pilek. Kalau madu plus istri perang dunia ketiga, Pak. Orang percaya jajalan, nah, bisa diketok manukmu kalau rugi. Kayaknya ada yang antangin ini, antangin. Monggo ngunjuk, Pak. Mohon maaf ya Pak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan suguhan yang berbeda. Ya Allah, cie, sing lemu pengen cie. Ini kamu naksir sama Mbak Nirmala ya? Ya, kamu kalau sama namamu siapa? Dava. Dava sama Nirmala itu beda pemikiran. Dava mikir Nirmala, Nirmala mikir Gus Miftah. Iya. Konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefans banget Pak sama Shahibul Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saking ngefansnya saya sama Ibnu Athaillah, anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kenapa Bu? Panjang sekali. Anak-anakku dewe. Sing meteng ya bojoku dewe. Sing ngeloni ya aku dewe. Kok Rupi cangkeme cerewet? Karena saya ngefans dengan Ibnu Athaillah. Kalau hari ini orang mengenal saya banyak quote. Saya itu belajar quote dari Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena menurut saya makalah hikam itu ya quote sebenarnya kalau anak muda sekarang. Seperti ketika kita ragu dengan ekonomi kita, Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Ini kan quote. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Makanya kenapa saya kemudian sering membuat quote. Contohnya, lelaki yang menangis karenamu mungkin dia tulus mencintaimu. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam yang terbaik untukmu. Wah. Kalau si Mustaqim sama Rupi ini quote yang pas adalah di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Oh, betul? Itu artinya bagi Mustaqim semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju Mustaqim? Ora wani, remuk manukmu. Ora wani Mustaqim. Itu kan quote Pak, quote. Itu quote-quote yang kemudian saya contoh dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya karena beliau itu master quote menurut saya, Shahibul Hikam.
Contoh begini, orang pengennya dapat semuanya Pak, tapi ibadahnya pas-pasan. Saya bilang apa? Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Nah, itu kuat. Makanya saya di Muri itu dapat rekor sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Nah, itu karena kuat-kuat saya. Dan yang paling menjijikan adalah gambar saya dilukis di mobil tangki sedot WC. Lah, itu prestasi yang menjijikkan. Ada mobil tangki, ada gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya. Silitmu adalah rezekiku. Wah. Pak Mustaqim pekerjaannya apa, Gim? Bisnis apa, Gim? Oh, kontraktor. Ya, saya dulu zaman di Jakarta juga kontraktor. Kontrak sini, kontrak sana. Gitu. Mustaqim sugih. Nah, pekerjaannya kontraktor. Pantes rupanya kapal keruk. Sabar Kim, sabar. Si bojone mulai bisik-bisik karo Mustaqim. Kayaknya salah ngundang kiai. Tak ajar iki. Ya Allah, Mustaqim rokok ya apa iki ya. Sampurna mil. Bu Rupi seneng enggak kalau Mustaqim ngerokok? Enggak. Kebetulan saya juga enggak ngerokok. Bayangkan kalau Rupi menikah dengan si Mustaqim, Mustaqim sukanya ngerokok. Begitu diambung karo Rupi, mesti kaya ngambung asbak cangkemnya. Menjijikkan. Apa resep bahagia, Pak? Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya ingin semua yang hadir malam hari ini berbahagia, amin. Termasuk adik-adik yatim kita, amin. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini resep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena ada kalanya orang itu pengen bahagia kalau sudah jadi pejabat. Makanya banyak yang nyalon DPR, nyalon iki Tulungagung meh calon pilihan bupati. Wah, kabeh daftar pengen jadi bupati. Hati-hati, Pak. Kalau mendadak ada orang sumeh kok suka senyum, tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ya, itulah. Kok ada banyak orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut pengajian lah, itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Betul? Delok wae. Kok tahu-tahu pakai baju NU lah, saya curiga jangan-jangan pemilu sudah dekat. Mendadak NU. Pecine NU, contohnya iki. NU. Tak dongake jenengan sugih, Pak. Umurnya pinten? 68. Orang mati-mati ya. Nah, sudah kan Mas, suriahnya luar biasa. Tapi kita tuh nggak boleh putus asa loh, Pak. Yang punya KFC itu kaya usia 72 tahun. Pak Surya hari ini 68. Ya siapa tahu besok 44 tahun lagi insya Allah kan. Israel datang. Yang punya KFC itu kaya umur 72 tahun. Jadi anak-anak muda, wah usia saya sudah melewati 40 tahun saya nggak bisa kaya. Siapa yang bilang? Banyak orang yang bisa kaya justru di usia tua. Contohnya yang punya KFC. Itu. Ya, dulu Mustaqim mulai kaya umur berapa gitu? Berapa, Bu? Kembian Rabi langsung sugih, Pak? Oh, rara mungkin. Ini dulu nikah masih miskin. Tapi Mustaqim memegang konsepnya Gus Miftah bahwa orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Bayu. Tuhan tersalah. Saya dulu mau menikah nggak punya apa-apa. Sekarang saya bingung saya nggak punya apa. Itu hikmah dari nikah. Saya dulu nikah buat undangan saja nggak mampu, apalagi pakai catering. Undangan nggak mampu. Saya nggak ada buat resepsi, cuman walimah kecil-kecilan, motong jagung. Padahal dawai kanjeng Nabi, aulim walau bisat, berwalimalah walaupun dengan memotong kambing. Saya dulu jangankan kambing, motong cuman ayam. Mustaqim tahu bedanya ayam Tulungagung sama ayam Jepang? Bedanya satu. Kalau ayam Jepang itu budek-budek, maka diteriyaki. Budek-budek. Kalau ayam Tulungagung dablek-dablek, maka digepreki. Lah bedanya itu.
Ibnu Athaillah mengatakan begini, ini salah kalau Anda kemudian, saya bahagia kalau saya sudah jadi bupati. Apa bupati itu jaminan bahagia, Pak? Enggak. Siapa bilang? Saya bahagia kalau jadi anggota DPR. Itu kamu ngomong karena belum jadi. Kalau sudah jadi ya biasa-biasa saja itu. Makanya saya diminta jadi gubernur di Lampung. Gus, nyalon gubernur Lampung tak biayai. Enggak. Saya enggak punya bakat jadi gubernur. Pak Prabowo Subianto datang ke pondok saya, Gus, saya mau nyalon presiden, doakan saya. Oh tak doakan Pak, saya senang sama jenengan, Wong Gus Dur senang sama jenengan. Kalau saya jadi presiden Gus, saya minta Gus Dur jadi menteri agama. Saya nggak butuh jadi menteri agama. Untuk apa saya jadi menteri agama? Kalau saya jadi menteri agama yang seneng NU Tulungagung, ngundang terus atau ngamplopi lah cilok lah ya. Standar tanda perasaanku rapi enak kok itu. Wis, nah, itu. Saya nggak mau. Ya karena memang bukan passion saya. Yang jelas kalau saya jadi menteri itu akan mengurangi kemerdekaan saya dengan jamaah. Saya tidak bisa bertemu dengan jamaah setiap hari karena saya harus fokus kepada tugas-tugas menteri. Maka saya nggak mau. Maka cukup saya membersamai Mustaqim saja. Nah, walaupun diundang Mustaqim murah dinyang. Oh ora dinyang toh. Ya ora dinyang wis murah kok. Yo. Apa kata Ibnu Athaillah? Liyakilla matafrahu bi, yakilla matahzanu bi. Ini konsep bahagianya Ibnu Athaillah. Coba, Bu, Ibu, Bapak, pengen nggak bahagia? Kalau Anda mengatakan saya nggak butuh bahagia, Anda salah. Susah itu dalam Al-Quran hukumnya apa, Pak? Haram. Wong Allah mengatakan la takhaf wala tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Orang susah itu nggak boleh, Pak. Makanya kenapa Anda ketemu saya itu harus bahagia. Saya ketemu Anda harus bahagia. Karena bahagia itu hukumnya wajib. Orang menikah, Rupi sama Mustaqim harus bahagia. Makanya kalau ibu-ibu suaminya nggak pernah ngajak bahagia, kok rumah tangganya susah terus. Tolong kamu pulang. Ajak duduk suamimu, kamu bisikan kalimat di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Kok susah ya Urip. Kalau saya dulu Pak Kapolsek, saya miskin, istri saya nggak boleh susah, harus bahagia. Karena saya tipe suami yang romantis. Loh istri saya itu kalau tidur kok lambene duweh titik, gitu. Tak rekam tak bungai, hei man robuka, kaget tangi. Tangi pindah alam misalnya. Saya itu biasa, istri saya tidur, cangkemnya rodok mangap titik, tak cemplungi, uyah, plung. Ora bojone dhewe sing bae iki bojone tanggane goblok gitu loh. Liyakilla matafrahu bi yakilla matahzanu bi. Semakin sedikit, semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Orang itu kenapa dia kecewa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Makanya kecewa. Makanya saya bilang, hari ini pengen jadi walinya Allah itu Pak, itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Karena semua orang berebut daftar jadi anggota DPR, nggak ada yang berebut pengen menjadi walinya Allah. Makanya jenengan betul nyalon DPR Pak Geng. Nyalon wali mawon, kalau tuh nggak minimal pun wali murid. Nah ini, pernah hasil. Surya era hasil kopi. Pokoknya besok jenengan teng surga kalau digulai. Mustaqim cari mawon. Kecuali amplop itu pakai jelas. Rungokno Kim. Kalau jaluk kiai, ngapunten kiai. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Bu, uang niku kecewa kenapa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Ayo. Semakin tinggi standar kehidupan seseorang, maka semakin besar pula kecewanya. Semakin sedikit standar hidupnya, maka semakin kecil potensi kecewanya. Jadi ada raja niku dihadiahi muk iki ngoten niki pawan, niki muk lah. Niki muk. Pas dibuka adalah muk itu isine kopi. Nah, raja niki ngelak pengen diombe, ceritane ngoten niku. Subhanallah, sewangit. Saking senengnya kali muk niku wau, rajane itu tiap hari minta minum menggunakan muk itu. Kemudian bertanya kepada penasihat kerajaan, Mas penasihat, nggih raja, menurut kamu cangkir ini bagus apa enggak? Dijawab,
Oh saya Pak Raja, saya. Cuman saran saya, nasihat saya, Anda nggak usah punya saja. Digoblok-gobloki penasihat ini. Oh penasihat goblok, wong apik aku seneng kok orang entuk duwe. Satu ketika cangkirnya ini pecah. Rajanya kecewa. Kemudian penasihatnya bilang apa? Kenapa Anda kecewa? Ya karena duit. Maka begitu pecah kamu kecewa. Kalau seandainya Anda tidak pernah punya cangkir itu, Anda tidak akan pernah mengalami kecewa. Nah, kesalahan kita itu Bapak Ibu, mohon maaf, standar kita itu terlalu tinggi. Contoh suami istri. Suami punya standar, istri itu harus manut sama suami. Istri juga punya standar, jadi suami itu harus kaya supaya bisa membahagiakan istri. Ini standar yang berpotensi membuat kita kecewa. Mustaqim punya standar, istrinya kudu manut. Pulang kerja sebagai kontraktor, Rupi sudah siap-siap di rumah. Menggunakan daster seksi, dandan ayu, arise dia lukis kaya buntut kala jengking. Dandane ayu, ambune wangi. Di atas meja makan sudah dibayangkan sama Mustaqim terhidang makanan-makanan yang nikmat dan lezat. Delala begitu mulai ketok pintu nggak ada yang buka lawang. Begitu mlebu kamar, ternyata Rupi baru tidur. Dastere bolong-bolong, ambune sambal terasi, tali kotange petil siji. Rupi kayak mall karo kukur-kukur silit. Ayo, Pak. Begitu buka meja makan nggak ada makanan sama sekali. Kira-kira Mustaqim kecewa apa enggak? Kecewa karena bayangannya terlalu tinggi. Seharusnya kalau saya jadi Mustaqim, standar kula ngeten. Penting aku mulih bojoku jek urip, ijek gelem salat, ijek ngopeni anak bojo. Salat ijek madhep ngulon. Lamun soal gawe kopi itu urusan gampang. Sehingga pulang melihat keadaan istrinya seperti apa itu enggak akan kecewa, Bu. Alah Gus, kita ngomong-ngomong teori. Pernah buktikan apa mboten? Pernah, Pak. Saya pulang jam 1 malam pengen sahur. Kula ajeng gugah bojo kula ora penak, ajeng gugah santri ora kepenak. Kula nengok ke dapur ternyata ada sayur asem. Sayur asemnya dingin, kula panasi. Padha karo bojomu, ladem ora seneng njeluk dipanasi. Begitu panas tawani, "Ayo Pak, sayur wis panas." Sik nunggu adem. Kuwi wong pekok to kuwi. Adem njaluk panas, begitu panas njaluk adem. Kula nget, Pak. Lah kula nget sayur niku Pak nggih ngapunten. Sutilnya itu di atas wajan. Delala begitu saya ngangkat sayur asem, telepon iPhone saya bunyi. Saya ngangkat telepon setengah jam karena yang telepon ibu saya waktu itu. Nah, begitu saya balik ke wajan nyuwun saya megang sutile panas. Akhirnya terjadi apa? Refleks. Saya kaget, iPhone ku nyemplung sayur asem. Itu sayur asem paling mahal sedunia. Tapi kula mboten kecewa. Soalnya napa? Karena minimal ketika saya mau sahur, puasan Daud saya tidak perlu merepotkan istri saya yang sedang tidur. Wis jarke mawon. Senajan kok korbane iPhone, tapi aku ora gawe rekoso wong liya. Nah, standar-standar inilah yang kemudian harus kita lakukan. Sehingga napa? Keadaan apapun yang kita miliki, Pak, kita bahagia dong. Umpamane, tak takon saiki, ale Mbak Rupi, umpama jenengan kon milih, jenengan milih sing pundi? Bojo sugih tapi pelit, apa bojo kere tapi lomo? Tapi lomo. Ulangi. Bojo sugih tapi lomo. Bojo sugih tapi lomo. Sing takon sapa? Ora ana pilihane kok mok pilih. Menungso niku mesti ngoten niku, diwenehi pilihan malah goleki sing ora ana. Maksud saya apa Mbak Rupi? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Aku ngerti, Rupi iki karepe duwe bojo ganteng kaya aku. Tapi faktane duwe bojo kaya Mustaqim. Mila disyukuri mawon carane kepiye? Lah kowe dikeloni Mustaqim aja mbayangke aku. Iya. Ora bahaya ta? Ini loh Pak, aku pengen duwe bojo wonge wayu manut.
Napa? Santet meteng lho kowe. Niku lak karep. Maka nyuwun sewu, kita punya mau, Allah punya mau. Dan maunya Allah pasti di atas maunya kita. Itu yang dimaksud dengan Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manata wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad mingkal jad. Maka dulu ngeten niki. Kula kan teng Jakarta, Pak, nderek Gus Dur. Kula jadi kepala cabang Primagama tahun 2004, 2005, 2006. Tahun 2006 saderenge gempa, Gus Dur niku ngendikan ngeten kali kula. Miftah. Nggih Kiai, kowe iki mulya ning Yogya. Mulai ning Yogya ngurusi pengajianmu ning lokalisasi mau teruske. Atau kamu pulang ke Lampung, pula pondok keluargamu ning Lampung terus kowe milih ndi? Saya matur. Lah kula mulih mungkin pripun Gus? Karena waktu itu posisi saya sebagai kepala cabang Primagama. Gus Dur dawuh ngeten, rezekimu manggone ning Bokong. Tahun 2006 niku rame-ramene wong iso urip mergo bokonge, Mbak Inul Daratista, Nita Talia, Dewi Persik, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngecet, goyang ngaji, niku rame waktu itu pokoknya. Kula batin, kok Gus Dur dawuh rezekimu manggone ning Bokong, apa aku kudu melu-melu kaya Inul? Tapi niki dawuhe Kiai, ya kula manut mawon, Pak. Akhire kula mulih teng Yogya. Bulan 4 kula mulih, bulan 5 Bantul gempa bumi der nika. Gempa bumi waktu itu, Pak. Kalau gempa bumi ya banter temen sak ter ya ngono kuwi ya mau tabrakan. Mustaqim kaget. Saya tuh hanya ngetes Mustaqim masih punya jantung apa enggak. Jangan-jangan Mustaqim kayak pohon pisang, punya jantung tapi enggak punya hati. Iya. Mau dirangkul bojone kuwi iki. Kayane rupi gesek-gesek ngene iki. Tak pikir isin, bulno pamer gelang. Ditutupi karo nirmala. Sabar Kim, sabar. Cincinmu apik Kim? Ya apik cincinku lah Kim. Tuker, ya mbahmu kuwi. Tuker aku batu berlian, kamu batu nisan mau yo beda. Waktu itu saya mikir begini, loh kok ngene iki? Ternyata ngene ku wau. Kesalahan manusia itu napa? Dua penyakit yang paling dibenci oleh Nabi. Salah satu ini napa, Pak? Tulul amal. Panjang angan-angan. Kakean ngelamun. Maka bahasa Gus Miftah apa untuk anak-anak muda itu kamu dengerin. Hiduplah, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Bahwa orang hidup itu harus punya mimpi. Bermimpilah dalam hidup, bermimpi sebanyak-banyaknya. Walaupun apa yang saya dapatkan hari ini, itu di luar ekspektasi saya. Contoh Pak, lak wong saat ini lak viral gampang Pak, era TikTok ya apa viral? Gini apa betul? Oh apa viral Pak? Mau ngomong gak bahaya tak? Viral. Cuak viral. Begitu sulit. Lupakan silit viral. Apa mana yang malah saya kasih viral-viral gitu? Kamu nanya, anak viral. Ana sesuk Mustaqim ning akhirat takoni malaikat ngono kuwi. Hei Mustaqim, man rabbuka? Dijawab karo Mustaqim, kamu nanya. Saiki ya buk cangkemmu karo malaikat, Kim. Mustaqim jawab, Allahu Rabbi. Wah, Allah pangeranku. Mustaqim takoni meneh. Hei Mustaqim, man nabiyuka? Sapa nabimu? Mustaqim jawab, Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabi. Takoni meneh, "Ma kita buka apa kitabmu Mustaqim?" Dijawab oleh Mustaqim, Al-Qur'an. Hei Mustaqim iso maca apa ora? Ora. Iya kok karo malaikat diyer. Digebuk ndelalan ndase Mustaqim glundung. Malaikate bengok, "Toh, ganjel toh." Ngono ya viral. Apa viral. Nah, kalau pulang ben mboten, Pak. Proses viralnya itu panjang, 18 tahun. Saya ngaji di lokalisasi 18 tahun, itu baru kemudian Allah takdirkan viral. Bukan instan. Maksud saya apa? Seseorang itu bisa sukses, itu melalui banyak
proses. Orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Mustaqim di usia 48, bojone ayu omahe gede. Niku prosesnya panjang, makanya kalau lihat orang sukses, yang dilihat itu bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Itulah alasan kenapa keringat itu asin, ora percaya dilaten. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Betul, Bu? Saya itu 18 tahun di lokalisasi, baru Allah takdirkan viral. Makanya saya ditanya sama wartawan kemarin di Jakarta, Gus, bagaimana dengan fenomena sekarang dikit-dikit viral? Saya bilang, sesuatu itu yang mendapatkannya instan, hilangnya ya instan. Wis yakin mawon. Mila napa Indomie niku diarani mie instan. Karena begitu dimasak ya harus langsung dimakan. Kalau nggak dimakan mesti ora enak. Betul? Jebeber apa bahasane wong kene iki? Nggak enak. Lah, anak-anak kita hari ini nyuwun sewu nggih, nggak memahami proses. Yang terjadi apa? Tulul amal, mung kakean pengangen-angen. Maka kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan mal farku bainar roja wal umniyah. Apa bedane antara harapan dan angan-angan? Ar-roja maqaranahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah sesuatu keinginan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Duwe karep ana usaha. Kuwi jenenge harapan. Tapi lah duwe karep ora duwe usaha, kuwi jenenge angan-angan. Pertanyaane ngene. Saged mboten Allah niku ndadekke sugih tanpa kerja? Iso. Allah niku iso mawon ndadekke jenengan sugih tanpa kerja niku nggih iso-iso mawon. Tapi napa kok kudu keronto-ronto kudu nyambut gawe? Soale Allah pirsa, ngajari awake dhewe. Mendapatkan sesuatu melalui proses itu jauh lebih nikmat dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa proses. Ngopo-ngopo nembe ento itu lebih menyenangkan daripada orang ngopo-ngopo moro-moro ento. Ngopo-ngopo dhisik rupi nembe meteng. Lah kuwi luwih nyenengke daripada si Mustaqim orang ngopo-ngopo kok moro-moro rupi meteng. Ayo, gini apa mboten? Ayo. Mustaqim kelon dhisik rupi nembe meteng niku luwih nyenengke daripada Mustaqim ora kelon moro-moro rupi meteng. Kan Mustaqim jadi bertanya, kok bisa? Kamu nanya ngomong pesan tak krek gitu. Ini baca-baca hadroh ini. Aku pesan ya, seandainya kalian besok ditakdirkan jadi orang viral, pesan Gus Miftah satu, viralah karena prestasi bukan sensasi. Aku tahu Pak bengi-bengi, delok ning TikTok, cah wedok jilbaban, susunya dibuka, direkam Pak Geng. Hai guys, susuku gede guys, ya Allah. Kayak pas aku ki ndelok, kan aku bingung. Tak terus ke dosa. Ora tak terus kok barang apik. Gas matamu gas lho. Gas banter. Untung saya pas lihatnya pakai kacamata hitam ya. Jadi pas mata saya mendelik tidak kelihatan. Ya itu viral, tapi akan berakhir di kantor polisi. Sehingga kemarin pas saya tembak kaki kula maca pepatah Arab. Oh ternyata benar. Bahwa orang banyak mencari jalan instan untuk viral itu sudah diprediksi. Napa kata orang Arab? Bul ala zamzam fatukroh. Kencinglah kepada sumur zam-zam maka kamu akan menjadi terkenal. Lah pengen terkenal cepat yuwane aneh tapi ya bakal ora apik. Contoh Panji Gumilang viral, saiki ning penjara modar. Ayo. Wis tuwa malah ning penjara gara-gara viral ora apik. Nah, NII pisan malah niku. Aku tak ngopi dhisik, wis selawatan. Ora mung turu ae iki ora mung. Ayo Ndul. Iki wetengmu aja gede-gede. Umurmu piro, Dava? Sapa jenengmu? Dava. Umurmu 17. Bobotmu piro, Dava? Ora tau ditimbang yo mesake timbangane. Kuwi kok aja gede-gede. Wong lanang lak wetenge gede kaya kowe biasane manuke cilik.
Ora percaya? Ora percaya? Ayo sepil ayo. Sepil Pak. Kamu di sini sebagai apa? Apa? Sebagai vokalis. Oh, ini saingan Gus Asmi. Ora! Ayo, ngersake selawat napa? Kula tak ngopirin, menawa rada enteng. Ya Siti, ya Siti, ya Siti. Lah pake Suryan njaluk lagu nemen. Ngomong jalukmu jengking apa miring sakarepmu dhewe. Alamat anak soleh wis durung mau? Wis. Dereng? Ya wis alamat anak soleh. Engko dapat tak sangoni ya. Nggih gedhekke manuk ya. Alamat. Iki suarane sapa? Iki suarane sapa? Wah, apik suaramu, Pak. Wah. Kita iki mbiyen mbokne pas meteng dafa, ani bapakne rajin kirim mic kita iki. Lha suarane apik. Apik, Pak. Terus, Pak. Bismillah dhisik, Pak. Bismillah dhisik. Ora kesusu, Pak. Bismillah. Dafa kelas berapa sekarang? Pakai mic. 2 SMK. Nah, cita-citanya pengen jadi apa, Pak? Dijawab pengen jadi apa? Ngertos. Oh, dereng ngertos. Lah, cita-cita yo ora ngerti to, Pak. Kowe iso lak penggolek pekerjaan moro ning Yogya. Kowe ning AU butuh wong. Jadi AU latihan tembak butuh sasaran tembak. Panan dasmu modar Pak. Yes, muga-muga sok dapat dadi wong sukses. Copet yo ono sing sukses. Eva. Ki wis. Alamate anak soleh iku papat ba'dani mu'min anut ing syariat kadihin lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuwane alamate anak soleh iku papat ba'dane mu'min anut ing syariat kadilen lisane alus nandikane kapindo mulya akan ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ajabi wa daraji عذبت يدي ردا عالمي يا ويل الجود والكرم kami kalu asep ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe bene aku kalu asep ing bocah cilik-cilik uga
ini. Ora duitmu duitku santai wae. Cah piro cah Hadro? Akeh men. 20. Akeh men. Kere. Wis ora apa-apa. Sing duwe cilik wae ah. Gula ijol matamu, gula ijol. Ora usah cilik-cilik wae. Gah, men sing cilik wae. Kancane ya dipikir no. Aku urung sangon nih. Sing iki wae. Duwe ku anyar kabeh wong-wonge ganteng kok padake mustaqim. Cah pira? 20 ya siji, lumayan lah iso tuku es teh. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas 20 ora ndelok. Yo, ini mau ngitung ketok. Ora nyo. Lumayan, nyo dapat tambahi loro, iki dapat tambahi loro nyo. Kowe tak tambahi wong rupamu kowe ora infak kok. Iya Pak Kiai pengen sih. Oh mboten namung titik. Sabar wae. Kowe njaluk. Ya kaya aku bapakmu. Oh, kancane dipikir. Saya ndak hilang kok.